Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu RW 02 Kelurahan Waliabuku, Ibu Nurdayani, yang senantiasa mengikuti pengajian kita, tuan rumah yang kami hormati, karena pengajian kita ini kita lakukan di siang hari, jadi terima kasih banyak. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberikan kekuatan untuk hadir di tempat ini. Karena kayaknya waktu ini adalah waktu untuk kita beristirahat, tapi karena pengajian kita alihkan pada hari ini, kita alihkan di siang hari, maka mohon maaf ya ibu-ibu, waktu tidur siang ibu-ibu hari ini tidak ada, ya, terganggu, tidak dilaksanakan karena kita ganti dengan yasinan. Insya Allah ibu-ibu, setiap derap langkah kaki ibu-ibu menuju tempat ini dinilai ibadah oleh Allah, menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini, yang penuh dengan hamparan ilmu. Dan semoga semua kita yang hadir ini kelak mendapatkan syafaat beliau nanti, ya, amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kultum saya mungkin pada siang hari ini saya hanya mau menyampaikan bahwa hari ini kita sudah berakhir di Zulkaidah, ya. Berdasarkan keputus sidang isbat tadi malam, Menteri Agama itu mengatakan menetapkan Idul Adha nanti tanggal 10 ya? Nah, tanggal 10. Jadi berarti besok itu 1 Zulhijjahnya, ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin di sini ibu-ibu ada yang berkurban, ya. Banyak mungkin yang berkurban. Ada berapa ini yang berkurban di sini, ya? Jadi bagi ibu-ibu yang mau berkurban, mulai besok tidak boleh potong kuku, ya. Tidak boleh memotong rambut, tidak boleh mencukur alis, pokoknya tidak ada yang bisa dilepaskan dari anggota tubuh kita ini. Iya, semua. Mulai besok. Besok. Jadi dibatasi, ya. Seandainya kita lebaran pada tanggal 9 Juli, berarti hari ini. Tapi karena sudah ditetapkan semalam itu tanggal 10, berarti insya Allah besok. Jadi mulai dari besok itu, iya, 1 Zulhijjah, ya. Jadi bagi ibu-ibu yang mau berkurban, yang sudah, karena saya yakin sudah siap semua yang berkurban itu. Jadi itu yang pertama, dilarang untuk memotong kuku, mencukur alis, mencukur segala-galanya. Biar memangkas rambut, kan ada yang pangkas-pangkas rambut. Jadi jangan dulu, apalagi bersih-bersihkan ketiak, bulu ketiak, pokoknya dilarang semua itu, ya. Jangan ada yang kita bersihkan dari bagaimana kalau rontak, ya itu, ya. Ya, yang penting bukan unsur kesengajaan, ya, terutama motong rambut, karena ya itu. Kemudian nah ibu-ibu, setelah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti kan daging kurbannya itu
kan banyak yang berkurban, ta? Nah, itu pembagian daging kurban tidak mesti kita bilang kasih saja yang fakir miskin, kasih saja ini. Kalau daging kurban mau mampu mau apa yang penting kita kasih, ya bisa kita makan. Jangan bilang dia mampu, jangan dikasih, ya seperti itu kan terkadang begitu. Tapi kalau ada yang lebih membutuhkan daripada begini, ada juga kalau misalnya karena banyaknya ini yang berkurban, berarti misalnya si fakir ini mendapat 7 bagian, misalnya datang si A kasih, datang si B kasih sampai 7, jadi berarti ada 7 kantong, ada 7 kilo atau lebih di rumahnya. Nah sementara sebenarnya bisa juga, tapi kan kesan kalau kita sudah lebih baik kita membagi ke yang lain supaya bisa semua merasakan, ya, supaya bisa merasakan semua orang bisa merasakan namanya daging kurban. Jangan bertumpuk di satu orang, jangan ditumpuk dalam kulkas, ya sampai basi. Iya. Nah kemudian ini juga kalau mau daging kurbannya ini dikasih yang kurang mampu, misalkan kita kasih daging, misalnya kasihan dia tidak punya kan ada juga karena dia tidak mampu mengolah itu daging, dagingku ini karena banyak saya jual ini, ya. Kenapa dia jual? Karena tidak kasihan, dia mau masak tidak ada bumbunya, apalagi sekarang harga bawang mahal, ya luar biasa itu bawang merah. Nah sementara daging ini ya cerdas, dia sudah tahu maksudku. Jadi begini, iya kan kita bukan, maksudnya saya hanya mengingatkan kalau kita memberi yang maksudnya yang tidak mampu membeli misalnya bawang yang begitu melonjak, kan kita bisa sudah mengetahui ini kasihan kalau saya kasih dagingnya juga ada tidak olah. Kenapa? Karena tidak ada bawangnya, tidak ada bawang merahnya, bawang putihnya, tidak ada mericanya, jadi dagingnya lebih baik dia jual kah, dia kasih orang kah, kan itu kayak tidak berkah, ya kurang berkah. Nah itu mamanya Desi tadi sudah tahu maksudku, katanya kalau kasih dengan bawangnya, kasih ya kan ada, ya maksudnya daripada kasihan juga dikasih tidak dia manfaatkan, ya. Nah gitu. Nah jadi karena ini kan kita sudah untuk menghindari itu, maka itu antisipasinya kita lengkapi, kita memberi itu kita lengkapi supaya bisa satu kali diolah, satu kali dinikmati, ya. Nah mungkin itu saja penyampaian saya. Jadi kemudian saya untuk kultum saya pada